Hai guys, welcome back to my YouTube channel Desi MD Official. Yang baru join di channel aku, perkenalkan aku Desi. Kalian bisa add Instagram aku di Desi MD untuk informasi selanjutnya. Dan pastinya aku mau infoin ke kalian tentang video yang terbaru ini sesuai judul yang ada di bawah, yaitu Safety Information. Nah, aku akan bahas tentang safety yang ada di penerbangan atau di pesawat. Kalian kalau yang sudah pernah naik pesawat, pada saat take off dan landing itu fase kritis ya, yang benar-benar harus kita dengan posisi aman dan preparation. Pada saat kalian duduk menggunakan sabuk pengaman, pastinya ada Mbak Pramugari atau Mas Pramugara yang akan jalan di tengah kabin dan memeriksa penumpangnya sudah menggunakan sabuk pengaman, sudah menegakkan sandaran kursi, sudah membuka jendela, penutup jendela, dan pastinya sudah dalam posisi prepare atau tidak menggunakan alat-alat elektronik ataupun handphone. Sudah dimatikan ataupun sudah di flight mode ya. Seperti itu, dan juga pasti banyak-banyak pertanyaan yang kalian ingin pertanyakan soal penerbangan dan aku akan jawab di video kali ini. Maka dari itu, no skip, jangan di skip sedikit pun, 1 menit pun kalian nonton sampai selesai agar dapat mengetahui penjelasan tentang apa saja yang harus kita ketahui dan alasannya seperti apa. Oke? Nah guys, jadi sebelumnya aku infoin ke kalian, semua yang berhubungan dengan larangan di pesawat itu semua hanya untuk keselamatan kita bersama ya. Jadi bukan memang atas dasar harus kita larang, Mbak Pramugarinya larang, Mas Pramugaranya larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semuanya ada alasan ya. Alasannya pasti tentang penerbangan, keselamatan penumpang, dan keselamatan kita bersama ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengapa penumpang dilarang merokok ya. Mungkin masih ada yang belum tahu, aku infoin ke kalian. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Oke, merokok adalah perbuatan yang dilarang karena membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan serta pelanggaran tata tertib dalam penerbangan. Oke, kita next. Mengapa pintu pesawat dibuka di sisi kiri, baik itu di depan maupun itu di belakang? Pasti banyak yang nanyain kan? Nah, penjelasannya, pada sisi kanan pesawat merupakan bagian di mana aktivitas yang berkaitan dengan bongkar muat bagasi atau kargo, pengisian bahan bakar, dan servis lainnya yang dilakukan, seperti catering, ya. Sehingga sisi kiri pesawat merupakan area yang lebih aman untuk penumpang melakukan proses naik ataupun turun. Oke, sampai di situ jelas? Kita lanjut. Nah guys, masih banyak banget yang nanyain, Mbak, kenapa sih handphone harus dimatikan? Kenapa sih handphone nggak boleh digunakan pada saat take off dan landing? Ya, karena kalau udah di atas, udah pada saat in flight, itu tidak mungkin pramugari ataupun pramugara menegur kalian. Oke, karena boleh menggunakan handphone pada saat kalian sudah in flight di atas ya. Tetapi pada saat take off dan landing itu sama sekali tidak boleh ya. Nah, aku infoin ke kalian sekali lagi, ini untuk pesawat yang belum dilengkapi dengan Wi-Fi. Oke, yang belum dilengkapi oleh Wi-Fi. Jangan kalian bilang, aku menggunakan Wi-Fi, boleh kok aktifin. Iya, yang sudah menggunakan Wi-Fi, pesawatnya dilengkapin, apalagi untuk international flight, itu biasanya sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Tetapi untuk pesawat yang belum dilengkapi oleh Wi-Fi, non-aktif atau flight mode untuk handphone kalian pada saat take off landing, itu harus ya, dimengerti dulu, oke? Agar nggak salah persepsi, ya. Kenapa sih? Atau kapan saat telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya harus dinonaktifkan? Nah, penjelasannya, telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya harus dimatikan
untuk mencegah adanya gangguan yang disebabkan oleh radio transmisi dan komunikasi pada sistem pesawat. Ya, setelah take off di ketinggian lebih dari 10.000 feet dan sebelum landing, perangkat elektronik boleh digunakan dengan tetap mengaktifkan airplane mode atau flight mode. Ya, untuk kalian yang menggunakan handphone yang belum ada flight mode ataupun airplane mode ini, kalian harus menonaktifkan telepon Anda. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Kategori penumpang yang tidak diizinkan duduk di emergency exit, pintu maupun jendela. Aku banyak banget dapetin pertanyaan, Mbak, aku boleh nggak duduk di jendela darurat atau di pintu darurat, atau kenapa aku nggak boleh duduk di jendela darurat atau pintu darurat, nggak pernah dapet nih Mbak, seperti itu ya. Jadi aku jelasin ke kalian, bukan hanya space-nya di emergency exit itu yang lebar atau yang luas ya, tapi di situ benar-benar punya tanggung jawab yang besar banget ya pada saat emergency. Nah, kategori penumpang yang tidak diizinkan duduk di kursi atau area jendela atau pintu darurat, yaitu yang nggak boleh ya, penumpang di bawah usia 15 tahun, pasti nggak boleh ya. Orang dengan kelebihan berat tubuh atau berat badan atau obesitas, nggak boleh ya. Penumpang dengan keterbatasan atau disable, nggak boleh juga. Oke, bayi pastinya. Ibu hamil pastinya juga ya. Orang dewasa yang membawa bayi atau anak. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi gendong anak itu nggak boleh ya. Serta lansia atau lanjut usia itu nggak boleh duduk di emergency exit. Oke. Tidak diperbolehkan menempati deretan kursi atau di area jendela atau pintu darurat pastinya. Ya, nggak ada yang pilih cantik atau ganteng, tinggi atau pendek yang duduk di emergency exit ya, tapi harus ada kriterianya. Ya. Nah, oke. Lanjut. Apakah aman jika pesawat terkena petir saat mengudara? Wah, serem nih lagi kena petir, lagi hujan deras, serem banget nggak? Serem banget ya. Nah, gimana tuh kondisi pesawat? Aman nggak? Nah, penjelasannya, sambaran petir saat mengudara memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk berdampak pada penerbangan pesawat. Saat petir menyambar, arus listrik dihantarkan bergerak merata di sepanjang badan pesawat dan akan dilepaskan keluar dari bagian ekor pesawat atau bagian belakang pesawat ya. Jadi jawabannya aman banget, nggak usah takut. Oke. Nah, amankah terbang di saat hujan? Oke. Aduh, hujan gede banget nih, terus udah gelap banget nih cuacanya. Aduh, aman nggak nih pesawatnya? Jawabannya, sebelum penerbangan selalu dilakukan pengecekan kondisi pesawat terlebih dahulu. Oke. Begitu juga dengan kondisi rute penerbangan yang akan dilalui. Pihak terkait siapapun itu pasti akan mengeceknya sebelum kita diperbolehkan untuk terbang atau lepas landas ya. Jika dalam kondisi hujan pesawat tetap diberangkatkan, itu berarti kondisi cuaca memang memungkinkan untuk pesawat diberangkatkan. Oke, nggak perlu takut hujan, petir, nggak perlu takut, semuanya sudah di-prepare ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang selalu ditanyakan, mengapa pesawat terkadang berputar-putar sih? Apalagi beberapa bulan ini banyak banget berita tentang pesawat-pesawat beberapa maskapai penerbangan yang lagi kesulitan untuk landing di tempat atau di daerah. Karena apa? Cuacanya buruk, segala macam alasannya ya. Nah, mengapa pesawat terkadang berputar-putar dahulu sebelum mendarat? Jawabannya, pesawat bisa terbang berputar untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya bisa disebabkan karena berbagai alasan. Misalnya mungkin ada kendaraan atau pesawat lainnya yang masih berada di runway, atau kondisi angin yang berhembus dengan sangat kuat, atau bandara mungkin ditutup sementara untuk pendaratan mendesak bagi pesawat lain, dan masih banyak hal lain yang bisa menjadi penyebab pesawat berputar. Semuanya pasti ada alasan, oke?
Jadi tidak masalah dan kalian pun tidak perlu takut ya. Semuanya pasti akan diinfoin ke kalian seperti itu. Nah guys, apa yang dimaksud dengan turbulence ya, atau turbulensi? Apa sih itu? Nah, penjelasannya gerakan di udara yang tidak beraturan akibat perbedaan tekanan atau temperatur yang dapat mengganggu penerbangan. Oke, turbulence itu ada 3. Light turbulence yang ringan, moderate turbulence sedang, dan juga severe turbulence atau yang berat ya. Nah guys, jadi jika terjadi turbulence, maka kita semua penumpang, kru, dan awak pesawat semuanya diharuskan untuk tetap duduk, menggunakan sabuk pengaman, dan mengikuti instruksi selanjutnya dari awak kabin. Oke, jangan bandel, jangan pergi ke toilet, jangan jalan-jalan, ya. Alasan apapun tidak diperbolehkan, kalian harus duduk menggunakan sabuk pengaman. Oke, itu balik lagi untuk alasan keselamatan ya. Nah lanjut ya, kalian yang udah pernah atau sering naik pesawat pasti kalau dengar ini, permisi mbak, permisi ibu, permisi bapak, boleh dibuka penutup jendelanya karena kita akan segera landing atau kita akan segera mendarat. Pernah dengar? Nih sering terbang ya. Kenapa sih Mbak Pramugari, Mas Pramugaranya harus bilang seperti itu pada saat mau take off landing untuk yang lagi tutup jendela pesawat ya? Nah, alasannya membuka penutup jendela dimaksudkan untuk menyiapkan pada situasi darurat. Pada saat kondisi darurat, awak kabin harus mengevakuasi penumpang dalam waktu kurang dari 90 detik. Dengan waktu 90 detik, jendela tidak boleh terhalang oleh penutup jendela. Karena situasi di luar pesawat harus dipastikan aman terlebih dahulu. Tidak ada api, tidak ada obstacle atau penghalang ya. Tanpa penglihatan yang jelas dari dalam kabin, awak kabin tidak bisa memastikan kondisi di luar pesawat saat darurat dikarenakan awak kabin harus mampu mengarahkan penumpang ke pintu keluar. Yuk kita patuhi seluruh aturan keselamatan yang disampaikan awak kabin demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Ya, jadi pada saat kenapa sih harus dibuka? Agar penumpang pun dapat menginfokan kepada kita kalau ada api, ada asap, ada penghalang apapun atau yang kalian rasa aneh aja pada saat kalian mau take off landing ataupun pada saat in-flight sekalipun. Kalian bisa infokan kepada awak kabin yang mungkin awak kabin pun tidak menyadari kalau ada halangan atau ada api asap. Jadi kita bisa bekerja sama awak kabin dan juga penumpangnya untuk kita bisa menjaga keselamatan bersama. Yang terakhir yang sering banget ditanyakan ataupun masih ada yang belum menyadarinya, pada saat kalian terbang sore atau malam yang pastinya udah mulai gelap, awak kabin pasti akan meredupkan lampu di pesawat ya. Biasanya kalau udah malam malah pada saat mau take off landing itu biasanya pada saat diredupkan pasti kaget ya, lah kok ini lampunya mati sih gitu, belum bayar listrik kali PLN-nya, pesawatnya, maskapainya, perusahaannya ke PLN. Bukan karena belum bayar listrik ya, karena memang ada alasannya. Alasannya itu adalah meredupkan lampu kabin pesawat merupakan standar keselamatan ketika take off dan juga landing. Hal ini merupakan tindakan berjaga-jaga saat keadaan darurat untuk proses evakuasi. Ya, dengan lampu kabin yang redup, mata penumpang dan awak kabin bisa dengan cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Oke. Jadi kita nggak kaget gitu matanya ya. Namun jika ruang kabin tetap terang, kemudian terjadi kondisi darurat, lampu tiba-tiba padam, maka saat proses evakuasi akan sulit dikarenakan mata membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan dari kondisi terang ke gelap. Seperti itu ya.
Jadi pada saat diredupkan itu adalah fase-fase yang benar-benar kita harus prepare ya, karena kan kita naik pesawat segala kemungkinan pasti ada. Balik lagi, semuanya demi keselamatan kita bersama, semuanya ada alasan, bukan karena mbak sama masnya bilang ini nggak boleh, larangan sesuai keinginan sendiri, bukan ya, tapi itu memang sudah menjadi SOP dan sudah menjadi tanggung jawab untuk keselamatan kita bersama ya, seperti itu. Jadi itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan, kenapa sih pada saat terbang. Ini aku udah jawab di YouTube channel aku ini. Semoga bermanfaat, semoga alasannya juga bisa kalian terima, dan pastinya ingat semuanya demi keselamatan kita bersama ya, bukan cuma 1-2 orang yang selamat, tapi keselamatan kita bersama. Oke, itu aja. Kalau kalian ada pertanyaan lain atau kalian mau aku buat video apa, langsung komen di kolom komentar. Oke, see you on the next my video. Jangan lupa kalau kalian suka video aku ini langsung like dan please subscribe. Please support channel aku agar bisa semangat lagi buat video-video selanjutnya ya. Tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar nggak ketinggalan video aku selanjutnya. See you on the next my video. Bye-bye.